Kita mau ngebahas tentang Masjidil Aqsa. Biasanya secara awam orang itu kalau ngebahas Masjidil Aqsa yang dibayangkan bangunan ini. Enggak, ini namanya Kubah Sokhro, tempat Rasulullah berpijak lari ke Sidratul Muntaha saat beliau Isra Mi'raj. Atau yang kedua biasanya ini, enggak juga, ini Masjid Al-Qibli ada di samping situ, tempat imaman di area pelataran masjid atau Baitul Aqsa tadi. Atau mungkin kemudian dengan gambaran-gambaran semacam ini. Oh, ini ada Muslim Quarter, ada Christian Quarter, ada area Jewish Quarter, dan seterusnya. Ini juga sebaiknya tidak kita jadikan pegangan. Maka mahwa Baitul Maqdis, apa itu sebetulnya Baitul Maqdis itu sendiri? Apa yang mau saya sampaikan hari ini itu adalah bagian dari penjelasan dari Profesor Dr. Abdul Fattah Muhammad Al-Awaisi. Beliau menulis sebuah buku judulnya Roadmap Nabawiyah. Jadi pembebasan Baitul Maqdis. Di sini beliau berkata bahwa before they occupied the land, they occupied the mind of Muslim. Jadi sebelum mereka menjajah tanah ini, mereka menjajah pikiran kita. Maka sejatinya pembebasan Baitul Maqdis itu tidak fokus sebetulnya pada pembebasan tanah dulu, tetapi pembebasan pikiran yang kita sudah diracuni oleh apa yang kemudian mereka inginkan. Perjuangan Baitul Maqdis ini salah satunya adalah dengan memahamkan sebanyak mungkin Muslim tentang kondisi yang terjadi. Karena hari ini tuh masih banyak sekali yang memandang dan itu salah. Contoh, mereka berkata ini adalah konflik antara Palestina dan Israel. Kata konflik saja harus kita kritisi. Lah kenapa? Karena kalau ngomongin konflik berarti dua-duanya bikin masalah. Enggak, ini bukan konflik, ini penjajahan. Yang kedua, biasanya ada yang bilang ini kan urusan luar negeri. Kita kan orang Indonesia, ngapain jauh-jauh ngurusin urusannya orang Palestina? Bukan, ini bukan urusan Palestina. Ini urusan kiblat pertama kita. Kiblat pertamanya kaum muslimin. Yang Rasulullah sholat menghadap Baitul Maqdis itu lebih lama durasi waktunya daripada Rasulullah sholat menghadap ke Ka'bah kita yang sekarang ini. Ya artinya ini adalah bagian daripada identitas dan aset umat Islam yang harus kita perjuangkan. Maka kalau kalian lihat ada 3 buah jendela, yang sebelah kiri itu adalah pembahasannya itu adalah tentang Masjidil Aqsa. Jadi kalau disebut Masjidil Aqsa itu adalah area komplek yang berbatasan dengan 4 tembok berbentuk persegi panjang. Nah ini kapasitasnya kira-kira kalau boleh dibilang ya mungkin berapa puluh ribu jamaah. Nah ini yang kemudian disebut dengan Masjidil Aqsa. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, sholat di Masjidil Haram lebih utama 100.000 kali, sholat di Masjid Nabawi 1.000 kali, dan sholat di Al-Bait Al-Muqaddas itu 500 kali. Yang tengah itu yang disebut dengan nama Baitul Maqdis atau Ardul Muqaddas. Ardul Muqaddas ini areanya sekitar 85 km. Dan Rasulullah bersabda, Allah melaknat orang yang merubah batas tanda tanah. Artinya ini memang sudah digariskan di dalam penjelasan Al-Quran dan juga hadis Rasulullah tentang batasan tentang tanah-tanah yang disucikan tadi. Kemudian yang sebelah kanan itu lebih luas lagi kalau kita mau ngebahas tentang tanah yang kemudian meliputi keberkahan Allah di tanah itu. Nah bagaimana kalau kita kemudian bilangnya Yerusalem? Yerusalem ini adalah nama yang mereka buat. Boleh nggak dipakai? Sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. Sebagaimana ketika kemudian kita diwanti-wanti oleh ulama kita jangan ngucapin hari perayaan umat lain. Kenapa? Karena kalau kita bilang selamat Natal ya, itu tandanya di dalam kata selamat itu, di dalam kalimat Natal itu ada keyakinan kita membenarkan apa yang mereka fahami. Nah Yerusalem ini bukan bagian daripada nama yang disematkan muslimin. Kalau mau ngomong ya Islamic Yerusalem sekalian. Jadi Yerusalemnya punya umat Islam.